Tuhan, silahkan duduk. Selamat pagi semua jemaat Tuhan. Terima kasih buat waktunya Pak Edi, Bapak Gembala, yang berikan kesempatan untuk saya ada bersama-sama dengan saudara. Ya, bagaimana kabar saudara? Luar biasa ya, puji Tuhan ya. Ya saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya diminta untuk membagikan tentang maksud dari pencobaan saudara. Bapak Gembala kasih tema ini. Ya saya coba berusaha untuk bisa apa yang saya bisa bagikan ya, dengan beberapa kesaksian nanti yang saya dapatkan. Bahwa dalam kehidupan kita, saya nggak tahu apa yang saudara tangkap tentang pencobaan itu. Saudara memahami tentang pencobaan itu apa? Masalah. Ada lagi? Saudara memahami pencobaan itu apa? Pernah saudara sekolah, ada pelajaran biologi, praktekum, percobaan. Dulu saya pernah membelah ikan, dilihat apa insang dan apa yang ada di dalam perutnya. Nah kita melakukan percobaan juga, potong, melakukan percobaan beberapa. Saudara dalam hidup kita pasti ada pernah mengalami itu. Tapi pemahaman tentang pencobaan itu mungkin banyak. Kalau kita lihat dari katanya, ada kata coba. Pernah saudara beli baju tidak coba? Apa jadinya? Kebesar, kesempitan. Yang repotnya kalau kita beli online saudara. Kita beli online, kita tidak coba. Ukurannya atas sekian, pinggul sekian gitu kan. Sekian udah sama, pas dikirim kok beda, gak bisa dipakai. Atau kebesaran saudara, atau kepanjangan saudara, karena gak dicoba saudara. Jadi sebenarnya lebih enak kalau kita beli langsung kita coba. Pas gak di badan. Betul ya saudara ya. Nah coba berarti diuji dulu, pas tidak ya. Dan ya di sekolah juga sama. Kita juga menghadapi, kalau di sekolah ada namanya apa, ada tes baik itu ujian harian, ulangan harian, atau ulangan semester, atau ulangan akhir semester, atau disebut dulu ujian nasional. Sekarang sudah tidak ada lagi ujian nasional ya. Nah itu ada tes saudara. Nah coba saya melihat beberapa hal, nanti kita akan lihat apa yang dikatakan dengan pencobaan itu ya. Saya coba ini apa ini? Oh ini kali. Iya, coba kita lihat ayatnya dulu deh, sebelum saya masuk dalam ini ya. Dalam Yakobus 1 ayat 1 sampai yang keempat. Kita baca sama-sama saudara. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan apapun. Yakobus 1 ayat 6, 7 ya, berkata, bergembiralah karena hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini pada ayat ini, bukan pada ayat Yakobus sudah, 1 Petrus saudara, maaf nih. Salah ngetik saya kok jadi begini. 1 Petrus ya, itu pasal 1 ayat 6 sampai 7 ya. Nah saudara, saya coba lihat tadi kata pencobaan dari KBBI ya. Ya, pencobaan di kata KBBI itu, pencobaan adalah proses, cara, perbuatan
mencoba atau mencobakan. Nah tadi saya bilang ya, ada kata perbuatan mencoba. Mencoba tadi belah ikan, melihat apa isi dalamnya, mencoba baju, atau mencobakan kepada anak kita pakai bajunya pas nggak, sepatu demikian. Itu dikatakan itu adalah suatu proses cara ya perbuatan mencoba. Tapi dalam Alkitab saya coba lihat ada divisi katakan pencobaan. Pencobaan itu cobaan, dicobai, mencobai. Ya katanya di sini dikatakan lagi ujian, pengujian, diuji, menguji, dan ada kata godaan, penggodaan, digodai atau menggodai, bujukan, dibujuk, membujuk untuk melakukan dosa. Saya coba melihat bahwa di dalam Yakobus juga dikatakan bahwa Allah itu tidak mencobai manusia. Tapi di dalam perjanjian lama ada kata Tuhan mencoba. Tuhan mencobai Abraham. Ada kata itu. Tapi kata itu punya dua arti, saudara. Katanya dua arti. Yang pertama bicara tentang uji. Tuhan menguji. Tuhan menguji dan satu Tuhan mencoba. Kata itu ada dua pengertian. Menguji dan mencoba, saudara. Ya, menguji atau mencoba. Dan kalau godaan itu adalah yang Tuhan tidak menggoda orang percaya. Tapi yang menggoda itu adalah iblis, saudara. Iblis yang menggoda manusia. Contohnya di Taman Eden kita lihat iblis pakai ular untuk menggoda Hawa. Ya, mencobai Hawa atau menggoda Hawa. Jadi Tuhan tidak menggoda umatnya untuk berbuat dosa, tidak. Tapi yang menggoda adalah iblis. Iblis yang menggoda, ya. Iblis yang menggoda manusia. Dengan apa, saudara? Dengan mendomplengi keinginan-keinginan kita. Di dalam Yakobus selanjutnya pada ayat selanjutnya dikatakan kita tuh dicobai oleh keinginan kita sendiri. Kita semua masih punya keinginan-keinginan, hawa nafsu kedagingan. Ingin dikenal, ingin dihargai, keinginan-keinginan. Ya kalau batasnya normal tidak jadi masalah, saudara. Kalau udah batasnya tidak normal, itu selalu dicari. Dan kalau tidak dihargai, merasa kita sakit hati dan marah, berarti kita sudah mengizinkan iblis mendomplengi keinginan kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dari semua ini saya coba melihat bahwa pencobaan ini, apa sih manfaat dari pencobaan? Kalau tadi manfaat dari pencobaan itu apa sih? Saudara, tadi kalau kita melihat contoh-contoh yang saya katakan, kita mencobai untuk tujuannya apa? Supaya kita bisa mendapat sesuatu yang pas dengan kita. Tapi kalau Allah menguji kita, pencobaan yang kita alami dalam hidup kita, dan Allah menguji kita, untuk apa? Allah menguji iman Abraham. Allah mengizinkan pencobaan kepada Ayub. Allah mengizinkan pencobaan atau ujian terhadap Yusuf. Ini untuk apa? Kepada Paulus, Yesus pun mengalami. Petrus, murid-murid pun mengalami. Apa tujuannya, saudara? Tujuan pertama adalah membuktikan kemurnian iman. Tuhan mau kemurnian iman kita. Kemurnian Abraham, kemurnian Yusuf, kemurnian Daud, kemurnian Paulus itu benar gak? Dan kemurnian gereja Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 7 berkata demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi maksud dari pencobaan, ujian, ataupun Tuhan izinkan godaan iblis terjadi dalam hidup kita, masalah tadi terjadi dalam hidup kita, itu bukan hanya sekedar iseng Tuhan izinkan. Jadi orang percaya itu, Tuhan itu mengawal kita seperti Tuhan mengawal Ayub. Iblis tidak bisa sembarang masuk tanpa seizin Tuhan. Saudara percaya? Dia nggak bisa menyerang kita langsung tanpa seizin Tuhan. Kalau saudara orang percaya benar, dilindungi oleh Allah. Jadi serangan dari iblis, cobaan dari iblis, itu tanpa seizin Tuhan dia nggak bisa masuk.
Nah, kenapa penting kehidupan kita selalu harus setiap hari minta perlindungan Tuhan, darah Yesus atas hidup kita, malaikat Tuhan atas hidup kita, atas anak-anak kita. Seperti Ayub pun berdoa buat anaknya tiap malam. Kenapa? Takut anaknya jatuh berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dia selalu berdoa, minta ampun atas kesalahan. Ayub membangun benteng. Supaya apa? Supaya kehidupan anak-anaknya tidak dihancurkan oleh iblis. Tapi ternyata Tuhan izinkan terjadi. Ayub mengalami satu ujian. Ayub mengalami satu pencobaan yang Tuhan izinkan, di mana iblis menyerang kehidupan Ayub dengan seizin Tuhan. Apa maksud Tuhan ini? Pencobaan diizinkan Tuhan terhadap Ayub ada punya tujuan, saudara. Yaitu apa? Memurnikan iman Ayub. Memurnikan iman Ayub seperti logam yang dimurnikan. Kemarin saya ke Manado. Pas jalan-jalan tinggal di rumah Ibu Meti, saya jalan-jalan saya ketemu giwang anting, saudara. Saya lihat, pertama saya lihat kayak batu-batu, ini batu permata kali ya. Saya iseng aja, saya ambil, fotonya kelereng pecah. Saya jalan-jalan lagi, ada anting kecil, silver, tapi ini bukan silver, maksudnya kayak emas putih. Emas putih apa ya? Lalu saya masukin aja, lalu udah saya simpan, saya nggak tahu ini emas putih, tapi saya lihat kayaknya emas putih, saudara. Lalu saya ke rumahnya Pak Timo, di gerejanya Pak Timo dengan Pak Edi, habis doa, saya tergerak, saya kasih aja Pak Timo, nggak tahu ini emas apa enggak nih Pak Timo, ya doain aja, saya sumbang untuk bayar gereja. Kemarin dia telepon saya, dia dicoba dibawa ke toko emas, dipakai air raksa, dicoba, kata bukan emas, kok Ali, ya berarti bukan rezeki lah buat GPK di Kota Pujian. Nah, diuji dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, pernah nggak saudara punya calon mantu, mau mantuin anak saudara? Saudara pernah uji nggak calon mantu saudara ini benar-benar cinta nggak sama anak saudara? Apa dia cinta karena cantik anak saudara, atau ke saudara banyak duit sehingga dia mau deketin anak saudara? Pernah nggak saudara mengujinya? Serius nggak anak ini? Di sini kayaknya nggak ada, karena calon-calon mantunya buat anak saudara semua baik-baik, amin, ya kan? Tapi kalau orang tua yang nggak kenal itu anak, pasti akan dia uji. Sejauh mana dia mencintai anak itu? Salah satunya apa? Calon mantu itu biasa dibawa jalan. Dengan dibawa jalan dia bisa tahu, pergi rekreasi sama-sama. Dia pengen tahu bagaimana perilaku calon mantu ini. Dia peduli nggak dengan anak saya? Dia itu peduli nggak dengan anak saya? Kelihatan tuh, waktu pergi bareng, ya kan kemana? Dia coba dilihat, bisa kelihatan dari situ salah satunya. Waktu ada masalah bagaimana? Bisa kelihatan. Saudara mau rekrut karyawan juga begitu kan? Nggak langsung orang melamar, Pak saya mau bagian administrasi. Oh ya silakan terima. Apa begitu kah? Apa bagian keuangan? Itu harus orang yang jujur, yang kita kenal baik. Bos-bos di atas itu, saya ketemu teman saya, mereka tuh tidak akan cari orang yang punya posisi penting tanpa punya referensi yang baik. Terbukti orang ini benar-benar sudah lewati proses bahwa dia benar-benar murni orang yang jujur dan punya integritas. Kalau dia yang kasih referensi, biasanya bos-bos itu akan percaya. Apalagi anaknya dia, saudara. Halo? Saudara paham? Tuhan juga mau supaya anak-anaknya itu bukan anak-anak yang gampang. Tuhan mau anak-anaknya tuh punya kemurnian iman. Dia izinkan masalah datang. Dia izinkan iblis untuk menggoda dia. Tuhan izinkan. Dari segala penjuru datang. Untuk apa? Memurnikan saudara. Saudara seperti dibakar tadi, seperti logam tadi dengan air raksa, dengan campuran tertentu. Sampai bisa kelihatan ini emas murni atau bukan. Tuhan punya cara, punya campurannya bagaimana untuk hidup saudara tuh bisa dilihat kemurnian. Sungguh-sungguh gak kalian? Sungguh-sungguh gak kita dengan Tuhan? Tidak enak saudara. Pada waktu pemurnian ini terjadi, tidak enak. Dipanasin, dibakar, lewatin kanan sini, direndahkan, ya dijelekin, digosipin, banyak hal kita akan ngalami. Ditinggalkan,
Saudara ditinggalkan suami, saudara ditinggalkan istri, ditinggalkan anak. Waduh saudara, sepertinya sebatang kara. Saudara merasa hidup ini sudah gak ada tempat lagi buat saudara. Tapi kalau saudara mengerti satu makna pertama, maksud pencobaan, ujian, godaan yang diizinkan Tuhan adalah untuk kemurnian iman kita, maka saudara akan bisa tetap ada seperti yang Tuhan mau. Tapi kalau saudara nggak paham, apa yang terjadi? Saudara komplain sama Tuhan. Saudara akan marah-marah dengan Tuhan. Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Saudara komplain dengan Tuhan. Saudara akan marah dengan Tuhan. Saudara tahu Tuhan mau lewat pencobaan ujian itu untuk apa? Mengetahui sungguh-sungguh gak saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Segenap hati, segenap jiwa. Kita nggak bisa tahu pasangan kita tuh mengasihi kita dengan segenap hati, segenap jiwa kalau nggak lewatin satu masalah yang berat, saudara. Kebangkrutan, sakit. Seringkali itu masalah kebangkrutan itu membuat pasangan itu meninggalkan satu dengan yang lain. Suami sudah nggak ada lagi kerjaan, di PHK. Kebutuhan rumah tangga besar. Di sini diuji kemurnian hati kasih istri kepada suami. Tetap gak isi mengasihi. Sakit. Pada waktu sakit, suami atau istri gak bisa apa-apa lagi. Masih gak kita mengasihi dia? Masih gak merawat dia? Itu dilihat kemurnian cinta kepada pasangan. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, atau di dalam persahabatan sama. Di situ diuji kemurniannya. Di situ baru ketahuan. Kalau semua everything oke, semua biasa saudara. Tapi saudara akan tahu sahabat sejati bukan pada waktu saudara lagi happy, lagi banyak uang dan sukses. Sahabat sejati pada waktu saudara lagi terpuruk, dia masih ada di sebelah saudara enggak? Halo? Itu Tuhan juga melihat itu. Tuhan mau anak-anaknya betul-betul murni mengasihi Tuhan, betul-betul murni mengikut Tuhan, bukan karena berkatnya materi itu duit, tapi karena Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan kita, yang mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Kita mengasihi dia itu pribadinya, bukan karena embel-embelnya saudara. Tapi pribadinya yang kita kasih, dan Tuhan mau ini murni. Orang bangsa Israel, umat pilihan Tuhan mengasihi Tuhan murni dari hatinya, bukan karena embel-embel yang lain, tapi pribadi Tuhan yang dikasihi. Lewat ujian itu tidak gampang saudara. Ujian itu saudara tahu, dalam setiap ujian yang saudara hadapi itu ada satu anugerah. Saudara memandang setiap cobaan, ujian, godaan yang Tuhan izinkan, saudara memandang itu satu anugerah, saudara tahu. Kalau saudara memahami ini satu anugerah yang akan menghasilkan anugerah lain. Semakin sering anugerah orang Kristen diuji dalam penderitaan, apa yang terjadi saudara? Semakin kuat anugerah itu bertumbuh dalam hidup saudara. Jangan selalu berkata, aku dapat tender besar. Anugerah Tuhan yang besar. Enggak salah saudara. Aku kuliah dulu di wisuda, enggak salah. Aku diterima di perusahaan yang bagus, enggak salah. Tapi saudara bisa berkata enggak juga pada waktu ujian, cobaan, godaan yang terjadi dalam hidup saudara. Saudara bisa melihat ada anugerah Tuhan di situ buat saya. Pada waktu saya bisa jalanin hadapi ini semua, saya akan bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Sehingga saya akan menjadi pribadi yang kuat.
Jangan setiap kita ngalami masalah kita, aduh masalah sial gua mati gua nih, aduh gua nggak berarti nih begini caranya, udah gua mau mati aja, gua mau mati. Dia nggak mengerti maksud dari setiap pencobaan ujian yang terjadi dalam hidupnya. Saudara pahami ini. Apapun kesengsaraan yang saudara hadapi, penderitaan yang saudara hadapi, ujian, pencobaan yang saudara hadapi, baik itu karena Tuhan izinkan ataupun karena kesalahan saudara ataupun karena kesalahan orang lain, tapi percayalah bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan gak biarkan saudara. Kalau kesalahan saudara, saudara bertobat, minta maaf, minta ampun sama Tuhan, minta maaf sama orang yang bersangkutan. Kalau saudara bersalah sama orang lain, saudara minta maaf sama orang tersebut. Kalau saudara salah dengan Tuhan, bereskan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan buka tangan kita, Tuhan membuka tangannya dan mau memeluk saudara dan mengangkat saudara. Haleluya. Jadi kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan saudara. Jadi yang kedua adalah, tadi pertama adalah masalah pencobaan itu adalah menghasilkan untuk kemurnian iman kita. Yang kedua adalah menghasilkan ketekunan. Ketekunan, ketabahan, ketahanan saudara. Wow saudara. Saya mendengar ya beberapa hal. Kalau di Yakobus ini coba saya baca dulu ayatnya sama-sama ya. 2-3. Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian, pencobaan, godaan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita. Apa semua masalah yang ada terjadilah. Saudara pahami ujian itu menghasilkan ketekunan saudara. Tuhan mau proses kita. Pengujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan atau ketahanan. Tidak mudah seorang bertahan dalam ujian. Namun perjuangan ini ditopang dengan karena mengetahui manfaatnya. Kalau saudara nggak mengetahui manfaat dari pencobaan itu, godaan ujian itu, saudara akan menyerah. Tapi kalau sudah tahu manfaatnya, oh ini terjadi dalam hidup saya baik karena saya sendiri atau orang lain, baik karena godaan iblis atau Tuhan izinkan, apapun juga, kalau sudah memahami bahwa Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan memurnikan saya, Tuhan mau membentuk saya supaya saya punya ketekunan, saya punya ketabahan, saya punya ketahanan. Saudara pernah dengar kesaksian Pak Gembala? Waktu merintis di sini, Ibu Gembala. Kalau di jemaat baru belum tahu, yang lama-lama tahu. Tidak ada apa-apa. Pakai gitar sendiri genceng. Persembahan cuma berapa? Bukan jaraknya dekat dari Bojong Indah ke sini. Berapa kilo? 30 kilo kali ya Pak dia. Enggak mengharapkan apa-apa dari jemaat. Sampai anak lahir pun nggak punya kesulitan keuangan, nggak ada yang tahu. Pernah nggak dia mengadu sama jemaat? Jemaat, saya lagi nggak ada beras nih, tolong kirim. Saya lihat Pak Gembala sudah tidak seperti itu. Dia lewati proses itu dengan ketekunan, dengan ketabahan, dengan kesabaran. Karena dia melihat ada waktunya. Ada waktunya semua. Kalau dia nggak tabah, nggak sabar, nggak seperti ini. Anak-anaknya nggak mungkin seperti ini. Karena dia tabah, dia sabar, dia tekun lewatin proses yang panjang. Anak-anak muda sekarang masih punya mental seperti itu enggak? Orang tua sekarang kan biasa berkata begini, saya tuh udah terlalu susah hidup. Saya nggak mau anak saya susah seperti saya. Begitukah orang tua bilang? Salah sebenarnya. Izinkan anak saudara lewati proses. Jangan dikit-dikit bantu, dikit-dikit bantu. Izinkan dia lewatin prosesnya sendiri. Supaya dia merasa, oh beginikah perjuangan hidup. Saya dengan anak saya ngomong apa adanya saudara.
Yesua anak saya itu mau menikah. Sebelum menikah saya bilang begini, karena saya tahu pelayanan saya di Pontianak mau memulai lagi pelayanan yang baru. Saya bilang begini, Yes, Papa sih percaya Tuhan akan berkati Papa. Tapi kalau sampai Tuhan gak berkati Papa, ya kan seperti Sadrak Mesak Abednego dimasukin, ya kan? Kalau tuh saya percaya Tuhan akan tolong saya dari dapur api ini. Kalau Tuhan gak tolong saya pun tetap percaya sama Tuhan. Saya berkata kalau Tuhan berkati Papa, Papa akan bantu pernikahan kamu. Tapi kalau Papa gak diberkati Tuhan, maksud dalam arti uang yang banyak, paling gak tanggung jawab Papa dalam hal lamar melamar, Papa harus sediain itu buat kamu. Kenapa? Saya tidak mau memberikan harapan besar kepada anak saya karena saya tahu kemampuan saya. Saya bergantung sama Tuhan. Saya nggak mau akan ngutang sana, ngutang sini untuk menunjukkan bahwa saya orang yang punya duit. Saya ada ketua sinode, saya banyak duit atau saya pinjam uang sinode pusat sama bendahara Ibu Yulia. Bu Yulia tolong transfer untuk anak saya menikah 50-100 juta. Saya nggak mau karena itu bukan tanggung jawab saya. Saya tahu bagian saya apa. Saya tidak mau mempersulit diri saya. Saudara, saya mau anak saya juga, saya pun berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan berkati saya. Saya berdoa buat anak saya supaya dia diberkati Tuhan. Kalau saya diberkati Tuhan lebih saya akan beri sama dia. Kalau enggak, ya dengan apa saya punya saya akan berkati dia. Anak-anak gak perlu kecewa. Saya bangga sama anak saya, dia bisa lewatin itu sampai dia bisa ngumpulin uang sendiri dan dia menikah dengan uangnya sendiri. Bersama pasangannya. Dan ternyata uangnya semuanya dia yang keluarkan. Pasangannya tidak keluarkan uang, cuma sedikit saja. Lewatin proses. Waktu dia SMA kelas 2 saya dengan istri saya benar berpikir, wah saya di Lampung saudara. Biaya hidup di Jakarta kan besar, 2 anak di sekolah Ketapang saudara. Gimana nih, saya berdiskusi dengan istri saya, gimana nih mau liburan nih. Kita cari peluang supaya dia bisa kerja masa liburan di PRJ. Dapat Yesua dapat kerja di PRJ saudara. Jadi jual panci Oxon saudara tahu. Dia kerja 1 minggu nggak kuat. Kenapa? Pulangnya subuh capek. Istri saya bilang begini, Yes, kamu laki-laki. Suatu hari kamu akan jadi suami, jadi ayah. Kalau begini saja kamu nggak kuat, apalagi ngalami kesusahan hidup yang lebih lagi. Dia bilang, Papa kamu pun tidak pernah mengeluh. Saya nggak pernah mengeluh sama istri saya, anak saya. Kalau saya capek apa, kali kalau saya nggak enak badan, saya tidur aja, makan vitamin tidur. Saya nggak pernah bilang, oh sakit gua minta obat, oh sakit gua, oh, tolong deh, bawa gua ke dokter. Nggak pernah, saya diem saja. Waktu ngomong gitu anak saya si Yesua langsung, dia bertahan sampai selesai dia ikutin masa itu 1 bulan, bisa kumpulin 6 juta rupiah saudara. Belum tips-tipsnya, setiap ngikat bawain itu ke customer, ke mobil, kirim ke apartemen, 100 ribu, 50 ribu dapat. Dia bisa beli AC sendiri. Mertua saya bilang, anak kamu kok diizinkan sih kerja beginian, apa gak malu kamu? Saya gak malu, saudara gak perlu malu kalau anak saudara sedang menjalani suatu proses kehidupan yang harus dia lewati. Itu bagian kehidupan yang perlu dia nikmati, supaya dia bisa menghargai kehidupan itu dan bisa mengerti dan mengetahui makna kehidupan itu. Bahwa hidup itu adalah perjuangan, ada proses, ada pencobaan, ada ujian, ada godaan. Tapi bagaimana sikap menghadapinya? Gak selesai sampai itu, kelas 3 pun begitu saudara, lulus. Saya juga bingung dengan istri, wah kalau dia pergi jalan-jalan sama temannya pusing saya. Pernah suatu hari istri saya kasih kartu kredit. Kamu pegang kartu kredit. Kartu kredit ini cuma pada waktu terdesak kamu pakai. Dia pergi makan pizza sama adiknya sudah. Gesek. Besok lagi dia pergi makan pizza. Gesek. Sampai sebulan dia tagihan. Udah sini istri saya bilang. Sini kartu kreditnya. Ini mendisiplin. Supaya anak kita memahami. Pada waktu dia gak taat, kita perlu disiplinnya. Dia ambil kartu kredit sama istri saya. Mama gak kasih pegang kartu kredit. Sekarang kamu butuhnya apa, mama akan transfer. Saudara,
lewati ketekunan dan ketahanan. Jemaat di Yakobus, jemaat yang ada Yakobus tulis ini ada jemaat kepada orang Kristen Yahudi, saudara. Orang Kristen Yahudi pada waktu itu banyak juga yang mengalami kesusahan, saudara, penderitaan, saudara. Sampai mereka tuh makan itu dari buah sayur itu, yang sayur itu cuma dimakan oleh binatang, saudara. Kalau mereka susah, mereka punya jubah, satu jubah. Mereka pakai jubah itu sebagai selimut pada waktu dingin, cuma satu. Kadang jubah itu bisa digadekan untuk dapatkan uang, saudara. Jadi zaman dulu itu kalau orang punya jubah itu mewah sekali, saudara. Jadi Rasul Yakobus ini menyampaikan ini pada jemaat yang situasinya memang sedang dalam penderitaan. Sedang dalam pencobaan, ujian iman. Dalam situasi sedang dicobai, orang beriman sangat perlu hikmat. Saudara dan saya pada waktu kita sedang dalam pencobaan, dalam ujian, saudara saya perlu hikmat. Nah, dalam perspektif pandangan Alkitab, hikmat adalah kesalahan yang terjadi karena seorang dekat dengan Allah. Hikmat itu tidak didapatkan dari dunia ini, tapi hikmat itu didapatkan dari persekutuan saudara dengan Allah. Saya membaca satu quotes dari Jack Ma, pendiri Alibaba, dia begini. Seorang pemimpin itu bisa seorang yang pintar. Tapi kepintaran itu bisa diganti dengan robot, saudara. Tapi pemimpin yang dibutuhkan bukan hanya pintar, tapi bijaksana. Robot tidak memiliki bijaksana. Kebijaksanaan itu dimiliki oleh manusia. Karena dia lewati proses kehidupan yang dia lewati. Dia memahami kehidupan dan dia punya feeling, dia punya perasaan yang harus memutuskan apa. Robot gak bisa. Robot cuma bisa melakukan semua yang diprogram dalam diri dia. Kebijaksanaan tidak bisa digantikan oleh robot, saudara. Hanya dimiliki oleh manusia. Manusia bisa bijaksana karena dia memahami kehidupan dan dia dekat dengan Allah. Dia mengerti firman Tuhan. Menghadapi situasi yang menghasilkan kematangan iman, orang beriman perlu kepekaan, membedakan kehendak Allah dan kekuatan untuk melaksanakannya dengan taat, saudara. Dari mana saudara dan saya bisa tahu? Sumber iman dari mana? Dari firman. Amin, saudara. Saudara punya kematangan iman dari mana, saudara? Lewati proses pemurnian itu. Saudara diajar. Saudara belajar dari kehidupan berjalan bersama Tuhan. Saudara diajar oleh hamba Tuhan, gembala saudara. Saudara diajar lewat firman Tuhan yang saudara baca dengar setiap hari. Lewat renungan saat teduh. Dan saudara akhirnya menemukan, oh ini kehendak Tuhan. Dan waktu saudara mengerti dan memahami dan mengenal kehendak Tuhan, Tuhan memberi saudara kemampuan untuk bisa melaksanakan firman itu. Saudara dan saya perlu terus belajar, perlu terus minta Tuhan kasih saya hikmat pengertian. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya apa? Supaya kita itu tidak gampang disesatkan. Supaya kita bisa tumbuh seperti Mazmur pasal 1 yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Sekarang yang menjadi renungan kita itu apa? Yang saudara kejar itu apa? Mestinya adalah kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan? Rasul Yakobus bilang berdoa memohon hikmat. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan berikan saya hikmat. Supaya apa? Supaya lewati latihan iman ini saya bisa mampu melewatinya. Doa yang benar ada doa yang sepenuhnya mempercayakan diri kepada Allah yang berkuasa dan sumber hikmat. Saudara minta sama Tuhan, berikan saya hikmat seperti yang Rasul Yakobus katakan. Kepada Allah yang berkuasa. Dan sumber hikmat itu, saudara. Saya kemarin beberapa hari yang lalu, minggu lalu lah, tiba-tiba saya di WA oleh teman baik saya. Dia lulusan dari Amerika, saudara.
Dia pernah menjadi supplier di perusahaan besar batu bara, tapi sempat gagal. Lalu dia mencoba lagi punya bisnis spare part. Dia sempat gagal lagi. Terus dia mulai lagi bisnis baru. Dia kerja akhirnya dan terlilit dengan hutang. Gali lubang, tutup lubang. Lubangnya gak kecil, besar saudara. Besar. Dari mana saya tahu? Dia buka catatan, cek dia saudara kepada saya. Ali, lu lihat nih. Saya lihat harian buku transaksi keuangan dia. Sehari ada yang 68 juta, ada yang 125 juta. Saya tanya sama dia, berapa pemasukan toko kamu? 20 sampai 35 juta. Kalau itu terjadi sama saudara-saudara bilang apa? 20 sampai 35 juta satu hari. Tapi dalam catatan pembukuan dia harus mengeluarkan uang 65 juta, 80 juta, 120 juta. Bukan beberapa hari sampai beberapa minggu, saudara. Saya langsung bilang gini, coba kamu cek stok kamu. Stok barang kamu ada berapa? Stok barang saya ada 1,5 M. Hutang kamu berapa? 3 M. Berarti ada yang loss. Ada yang hilang. Belum hutang lagi di mana-mana. Hutang kartu kredit, hutang bank dan sebagainya, saudara. Saya cuma kasih 2 pilihan. Satu pilihan saya bilang, kamu lari. Lari tapi kamu catat hutang-hutang kamu. Nanti kamu ada uang kamu bayar. Daripada kamu stres dikejar sama debt collector. Yang kedua, kamu pasang badan. Dan semua disita. Yang mau disita. Dia lakukan opsi yang kedua. Dia serahkan ke supplier, aku gak bisa bayar. Mereka ambil barangnya kembali. Selesai. Tapi belum sampai situ, kartu kredit belum selesai. 12 tahun yang lalu terjadilah kartu kredit yang di Citibank, sudah tahu, yang debt collector nagih sampai orangnya mati, meninggal. Kan itu sempat geger kan. Lalu ada pemutihan lah. Wah, dia senang sekali lewati masa itu, dia bisa kerja. Sudah tahu yang terakhir apa? Berapa hari yang lalu ditelepon lagi oleh bank lain. Dia masih punya hutang, saudara. Dia stres, dia gaji 9 juta. Anak 2 kuliah. Biaya hidup belum. Dia gak bisa ngomong apa-apa. Anak-anak mengerti gak keadaan orang tua sekarang? Pernah gak anak-anak tanya sama papa mama? Papa mama gimana keuangan? Apa yang saya bisa bantu? Coba anak-anak belajar memahami. Kalau engkau udah kerja, coba engkau lihat orang tuamu. Ada gak engkau kasih berkat buat papa dan mamamu? Meskipun kecil. Saudara, jadi supaya kamu Tuhan mau bukan hanya sampai di situ aja kita mengalami menghasilkan ketekunan dan ketahanan, tapi kita bisa keluar. Dan selanjutnya apa? Supaya kamu sempurna dan utuh, saudara. Yakobus 1:4 katakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Jadi manfaat dari pencobaan, ujian, godaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, apapun itu, sebenarnya untuk membawa saudara dan saya supaya menjadi sempurna dan utuh. Menjadi sempurna dan utuh, saudara. Ketekunan, ketahanan, ketabahan menjalankan fungsi yang sempurna. Biarkanlah menghasilkan. Izinkan itu menghasilkan sesuatu. Ketahanan orang Kristen harus terus-menerus berfungsi sehingga mencapai sasarannya atau memberikan dampak sepenuhnya.
Tujuan ketekunan, ketabahan, ketahanan ini supaya kamu sempurna dan utuh. Yakobus mengingatkan pembacanya untuk apa? Menjadi dewasa dalam hal kerohanian, karakter, moralitas, dan serupa dengan Kristus. Kalau sampai tujuannya melenceng dari ini, berarti saudara harus kembali kepada relnya. Kembali kepada relnya. Kalau sampai saudara itu tidak dewasa, saudara menjadi tambah anak-anak, karakter saudara semakin merupai seperti iblis, dan moral saudara semakin rusak, maka saudara harus kembali kepada relnya, kembali sama Tuhan. Bertobat. Bertobat, akui kesalahan saudara. Tapi selama dalam godaan, cobaan yang saudara jalanin, itu membawa saudara semakin dewasa dalam Tuhan, kerohanian saudara. Semakin penuh kasih dan mencintai kebenaran, karakter saudara berubah. Karakter saudara bukan karakter. Ya, moralitas saudara berubah. Semakin benar serupa Kristus. Berarti pencobaan yang terjadi, ujian yang terjadi dalam hidup saudara, itu betul-betul tepat sasaran. Membentuk hidup saudara. Saudara tahu bagian yang lain ada apa saudara? Pada waktu saudara melihat, mengetahui suami, istri, anak, siapapun yang sedang mengalami ujian, cobaan dalam hidupnya, saudara ingat, jangan menghakimi mereka. Jangan, tahu nggak? Itu karena dosa kamu. Kamu nggak dengar kata papa, kamu nggak dengar kata mama, kamu nggak dengar. Nah ini akibatnya, syukur biar lu tahu rasa. Jangan ngomong gitu saudara. Orang lagi gagal, lagi susah, kecelakaan, patah tangan, patah kaki, bangkrut. Saudara khotbahin, saudara hakimi, dia makin hancur hidupnya saudara. Dia sudah mengerti dan memahami. Yang sudah perlu lakukan apa saudara? Jangan menegur orang yang menjadi tawar hati. Karena apa? Keadaan susah, lebih baik sudah apa? Mendekati, menghibur mereka dengan kebenaran ini. Memang kita banyak anak Tuhan atau hamba Tuhan banyak ngomong nasihat dibanding kita memahami perasaan orang lain. Saya kunjungan ada satu ibu yang mengalami kanker payudara. Divonis dia ada kanker ganas, tapi belum dites, baru kemungkinan kanker ganas. Dia udah jadi pikiran, gak bisa makan, gak bisa tidur saudara. Terus datang tetangga lagi ngomong, wah kalau penyakit kanker begini-gini. Semua tetangga datang ngomong begitu, habis saudara. Saya cuma bilang, Ci, yang pertama karena dia gak bisa tidur berapa hari, saya bilang, Enci pergi ke psikiater supaya dikasih obat, supaya bisa tidur. Itu pertama, membantu supaya bisa tidur. Dengan istirahat yang cukup, saya bilang, Enci nanti bisa pulih pelan-pelan. Yang kedua, kalau ada orang-orang yang tahu datangnya cuma menghakimi dan menakutkan Enci, jangan keluar rumah. Lebih baik di kamar saja. Dengerin cerita-cerita yang baik, saya bilang. Baca firman Tuhan, saya kirim renungan, baca firman Tuhan, berdoa. Dan kalau ada masalah apa-apa jangan sendiri. Coba telepon istri saya atau telepon saya, teman yang seiman yang bisa menguatkan. Karena itu belum bukti benar itu kanker ganas pun masih bisa sembuh. Sekalipun ada yang meninggal, jangan sudah ceritakan yang sudah meninggal, ceritakan orang yang sembuh. Kita lebih suka ceritain orang yang mati dibanding orang yang hidup. Kita lebih suka cerita yang buruk dibanding yang baik. Benar-benar. Ya kan? Ceritain yang baik, yang buruk gak usah. Oh, tahu nggak itu orang penyakit begini? Kemarin saya ketemu 10 orang meninggal loh Bu. Hah? Saudara, meninggal saya besok meninggal saudara. Tapi ceritakan Bu, ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Ada harapan dalam Tuhan Yesus. Sekalipun nanti kalau Tuhan mau panggil kita, nggak ada yang tahu. Tuhan bisa panggil siapapun, tua, muda, sehat atau sakit, Tuhan bisa panggil semua. Kadang orang yang sehat meninggal duluan dibanding orang yang sakit saudara. Sering dengar gitu kan? Suaminya nganter istrinya yang sakit, suaminya yang meninggal, istrinya yang sakit sehat.
Gak ada yang tahu umur di tangan Tuhan. Pokoknya absensinya udah siap dipanggil sama Tuhan. Udah selesai. Naik ya. Malaikat jemput ya, udah selesai. Si Anton misalnya kan. Si Joko, si Amoy, jemput udah waktunya. Tuhan gak lihat umurnya berapa. Tuhan bilang kalau udah cukup waktunya dia Tuhan panggil. Haleluya saudara. Amin saudara. Ya. Udah selesai nih kayaknya nih. Oke. Jadi saya kesimpulan aja nih, Pak Edi udah angkat kaki dia. Ya jadi maksud dari pencobaan ini, dari ujian saudara adalah membuktikan kemurnian iman kita, amin. Yang kedua menghasilkan ketekunan, ketabahan dan ketahanan. Yang ketiga supaya kita menjadi sempurna dan utuh. Apa itu? Dewasa, sehat dan serupa dengan Kristus. Amin saudara. Yang terakhir nih ayatnya, kita baca sama saya Yakobus 1:12, 2-3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi dia. Jadi Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kalau saudara tahan uji. Amin. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sendiri bersama-sama.